Ini alpukatnya baru mateng ini ya. Ini alpukat Mickey ya. Yuk kita buka aja. Woi, layak gitu. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cak Bolang. Hari ini kita lagi ada di kebun ya. Hari ini kita mau belah alpukat ya, alpukat Mickey yang berasal dari Donomulyo ya. Dari kebun yang kapan hari sudah kita posting ya videonya. Dan ini alpukatnya baru mateng ini ya. Ini alpukat Mickey ya. Bentuknya memang sedikit berbeda dengan alpukat Mickey pada umumnya. Cukup lama ya untuk menunggu si alpukat Mickey ini untuk sampai mateng. Dan alhamdulillah hari ini sudah menunjukkan bahwa alpukat ini sudah siap untuk dimakan ya. Kita langsung aja. Nah, seperti biasa tips kita dalam memotong buah, kita harus iris ya di tangkainya ini sampai rata dengan permukaan kulit sehingga tidak terjadi pembusukan ketika tangkainya dilepas. Biasanya kalau tangkainya dilepas itu akan mengalami pembusukan ya. Nah, ini cukup unik. Jadi ini alpukat sudah cukup tua. Ya, karena yang besar cuma satu waktu itu, yang cukup tua ya kita ambil cuma satu. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk incip ya. Ini kebetulan yang punya itu orang Donomulyo ya. Waktu itu beli bibit di kita dan kebetulan beliau masih di Arab Saudi sampai sekarang. Ini yang ngerawat adalah istrinya dan ayahnya. Ini dari kelihatan dari permukaannya sudah cukup tua ya. Ini ada bintik-bintik coklat ya di sekitaran kulit, walaupun belum begitu banyak ya. Tapi sudah ada tanda-tanda kalau dia udah tua itu ya. Nah, beratnya ini nggak ditimbang, sayang sekali nggak ditimbang ya. Nanti nggak apa-apa lah, kurang lebih sih setengah kilo. Rata-rata untuk alpukat ini ya 400 sampai 600 gram gitu ya. Jadi standar lah, udah enak kalau dimakan. Kita buka aja ya, kita langsung buka aja. Ini kita copot dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Kalau dilihat dari tempatnya yang kering, alpukat rasanya bagus ya, karena memang berasal dari tempat atau tanah yang kering. Yuk kita buka aja. Woi, kuningnya oke ya, udah oke ya kuningnya. Memang agak kurang tua dikit ya, terjadi pembusukan di sini. Ya, kita udah benar, tapi masih kurang tua dikit aja. Nah, kalau kuningnya udah oke ya, seperti ini. Ya, karena memang ini 2 minggu, kurang tua dikit aja. Kita coba incip, ya. Ini ya penampakan Mickey dari Bantur ya. Manis ya, gampang dikupas nih. Gampang dikupas, jadi begitu makan itu manis dan ada gurihnya, jadi enak lah kalau dimakan langsung kayak gini nih. Ya memang masih kurang tua dikit lah, masih kurang tua dikit. Jadi ini kalau lebih tua lagi, saya pikir lebih oke lagi ya. Kayaknya ada udah cukup lah.
Jadi ada gurihnya, ada manisnya. Jadi memang kualitas apukat itu lebih pas ketika kita makan ketika dipetik dalam kondisi yang lebih tua ya, seperti itu. Karena ketika muda rasanya pasti akan berkurang ya, karena memang belum matang, belum tua betul. Jadi makanannya ibaratnya belum full ya, sel-selnya juga belum penuh, sehingga kalau dipetik dipaksa ya bisa matang, cuma kualitasnya kurang. Nah tapi kalau yang ini memang sudah layak ya. Kalau ini udah layak makan bagi kita rasa udah layak makan ya, dan layak tanam tentunya, karena ada informasi di Jawa Barat kemarin beberapa ribu apukat khas itu diganti dengan apukat Miki gitu ya. Entah apa yang terjadi, karena kenapa pilihannya pada Miki gitu ya. Karena Miki memang satu sudah diakui secara register atau sudah terdaftar di pemerintah sebagai salah satu varietas dengan nama Cipedak. Kemudian secara pasar Miki juga sudah punya nama yang jelas ya, udah tinggal nyiapin barang saja. Ketika ada barang insya Allah laku di pasar ya gitu. Karena memang untuk rasa juga sudah cukup bagus lah, dan kita nggak kecewa karena kualitas. Asal tua yakin apukat ini enak dimakan dan enak itu loh. Ketika pas dalam pemetikan kualitasnya akan bagus. Jadi sebenarnya kualitas itu ditentukan oleh kualitas pemetikan juga. Nah kalau apukat yang lain nggak tahu, karena karakternya sudah, yaitu karakter genetis seperti berair, kemudian warna itu nggak bisa dirubah. Tapi kalau kualitas rasa masih bisa dirubah dengan kualitas pemupukan, kemudian perawatan, ketuaan, itu kan itu ditentukan oleh itu. Tapi kalau warna, kalau memang sudah dia lahirnya sudah seperti itu ya nggak akan bisa dirubah lebih jauh lagi gitu kan, karena memang warna pigmen itu sudah bawaan genetis ya. Seperti halnya apukat aligator yang tidak mungkin lagi akan dirubah warnanya menjadi kuning sekali, akan susah. Karena itu merupakan bawaan dari genetis ya. Untuk apukat Miki pun akan dirubah menjadi apukat yang panjang. Itu juga nggak bisa, kan ini udah genetis, bentuknya lebih ke bulat oval seperti itu ya. Ketika ada hal itu sudah nggak bisa lagi dirubah, karena udah bawaan lahir genetis. Yang bisa dirubah itu kualitas rasa. Dengan pemupukan yang benar, kemudian penanaman yang benar, perawatan yang baik, pemetikan yang bagus, maka kualitas buah akan lebih bagus seperti itu. Dan seperti Miki ini dengan warna yang kuning, bijinya agak besar, itu sudah bawaan lahir. Jadi genetisnya seperti ini, mau dirubah seperti apapun, dengan pemupukan seperti apapun, tidak akan pernah bisa dirubah. Hanya memaksimalkan saja ketika warna rasa itu menjadi lebih bagus lagi dengan pemupukan dan pemetikan yang pas seperti itu. Jadi alangkah baiknya ketika kita mau menanam sebuah varietas, kita harus analisa dulu kualitas buah, daging, edible portionnya, bijinya, kulitnya, terus kemudian beratnya, bentuknya, kemudian daya tahannya. Ini menjadi hal-hal yang penting ketika kita mau berkebun alpukat. Juga bisa kita hanya karena branding iklan yang gencar kemudian menanam sebuah varietas, ya kita akan takut kecewa. Udah tanam banyak ternyata tidak sesuai, dan
hasil akhir adalah pemasaran. Bagaimana sistem pemasaran yang kita lakukan? Jadi itu harus diperhitungkan betul ketika kita melakukan menanam dalam jumlah yang besar. Kita harus analisa dan kita harus hitung secara matang gitu ya, agar apa yang kita lakukan tidak sia-sia gitu. Jadi halnya seperti alpukat Mickey ini sudah sangat layak ya untuk dilakukan sebuah perkebunan besar-besaran, karena memang kebutuhan alpukat yang sangat tinggi dengan daya tahan yang bagus, kemudian bentuknya yang pas, terus tingkat adaptasinya yang sangat bagus, karena alpukat Mickey ini sudah banyak sekali ditanam di berbagai lokasi ya. Jadi ketika kita mau nanam, kita sudah nggak was-was, di mana-mana ada. Dan ada beberapa mereka mengatakan alpukat sudah banyak orang menanam, apakah nanti tidak over kapasitas gitu kan? Saya bingung mau menjawabnya, karena pertumbuhan penduduk juga sebenarnya sangat tinggi gitu ya. Jadi tiap tahun pasti ada yang lahir gitu ya. Jadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi dia udah makan alpukat gitu ya. Jadi apa yang harus kita risaukan? Kita rawat dengan baik, kita bentuk buat varietas buat kualitas yang baik, maka pasar yang akan datang ke kita. Jadi pembeli yang akan datang ke kita karena mengejar sebuah kualitas itu ya. Jadi apa yang ditakutkan ketika kita melakukan sebuah penanaman dalam jumlah yang besar ya? Ada kalanya jumlah penanaman itu tergantung pasar yang kita pegang seharusnya. Bukan berarti kita harus menanam sebanyak-banyaknya agar kita bisa menikmati banyak keuntungan. Tapi kita harus pandai menghitung berapa pasar yang kita pegang, kita kuasai. Disitulah kekuatan kita untuk melakukan sebuah penanaman. Dengan penanaman model jor-joran tentunya ini akan merugikan kita, karena otomatis buah yang sudah kita panen tidak akan terserap habis di pasar, karena pasar yang kita miliki tidak sebanyak jumlah buah yang kita miliki. Yang jelas kita akan mengalami sebuah kerugian. Hal yang harus kita lakukan adalah menanam secukupnya dan menyesuaikan kebutuhan pasar. Kemudian jika ada permintaan lagi, kita tanam lagi, atau dengan sistem menanam dengan jumlah yang cukup banyak, namun bisa dengan mengatur bagaimana sistem pembuahan ya, sehingga kita bisa mengatur kapasitas produksi yang kita keluarkan. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan sebuah penanaman itu, kita harus mengetahui atau membaca situasi ekonomi pasar, kemudian tingkat konsumsi masyarakat. Itu menjadi hal yang sangat penting kita analisa, karena hal itulah yang akan mempengaruhi dari serapan buah yang nantinya kita produksi. Ini menjadi hal yang penting ya ketika kita melakukan penanaman dalam jumlah yang besar. Namun ketika kita melakukan dalam jumlah yang sedang atau kecil ya, karena kita juga kebanyakan mengukur dari jumlah tanah yang kita miliki, sekitar mungkin kita akan menanam mungkin 100 sampai 1000, itu masih dalam ambang yang sangat aman ya untuk kita semua, karena kapasitas itu masih bisa dipegang ya, masih bisa dikendalikan, tidak terlalu banyak, sehingga kita masih bisa konsentrasi di kualitas buah yang kita hasilkan. Itulah untuk menjawab keraguan bagi teman-teman yang penasaran dengan kualitas Mickey ya. Jadi kita sudah beberapa kali makan alpukat Mickey dan
Alhamdulillah masih layak gitu ya untuk ditanam. Seperti halnya kemarin di video sebelumnya kita makan apukat Miki dari Poncokusumo dengan MDPL yang cukup tinggi ya, sekitar 800, masih bagus ya, masih bagus. Dan ini ditanam di DPL sekitar 300 ya, 300. Dan hasilnya kering ya, kering. Jadi tidak basah sama sekali ya, cenderung sangat kering ya, tidak mengeluarkan air sama sekali ya. Jadi seperti itu. Jadi lokasi lahan juga pengaruh dengan kualitas buah ya. Semakin kering lahan juga semakin bagus. Tapi kita harus menyediakan air untuk penyiraman ya, jangan lupa. Kita harus menyediakan air untuk penyiraman ketika musim kemarau, itu yang harus kita lakukan. Oke, demikian untuk review kita tentang apukat Miki hari ini. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.